Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saatnya kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapak, sehingga kami mengerti betul apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan pagi hari ini, kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman. Hamba yang terbatas ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini ya. Saya mau menyapa dulu. Selamat pagi buat Ibu Dina Abigail. Shalom Ibu. Dan juga Ibu Maria ya. Puji Tuhan. Ibu, bagaimana di Kamboja? Hujan? Di sini kita hujan ya. Saya bangun tadi jam 2 ya. Saya lihat hujan begitu lebat ya di wilayah sini, di wilayah saya di Jakarta Barat. Dan juga barusan tadi juga hujan begitu lebat ya. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan dan tidak menarik selimut kita untuk semakin lebih jauh lagi dalam tidur kita ya. Saya salut dengan Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, Ibu Maria yang ada di Kamboja. Shalom juga Ibu Neni, selamat pagi ya. Puji Tuhan ya. Dan juga shalom buat Ibu Debbie ya. Puji Tuhan, salam buat suami, buat Bapak ya yang berulang tahun ya, Debbie ya. Puji Tuhan. Shalom juga buat Ibu Hana Setiawan, puji Tuhan ya. Baik semua ya. Dan juga shalom buat Ibu Susilawati ya. Shalom Ibu, apa kabar? Puji Tuhan ya. Senang bisa bersama ya. Dan juga shalom selamat pagi buat Ibu Deti Nayawan ya. Dan juga shalom selamat pagi buat Ibu Lydia Agnes ya. Terus diberkati usahanya ya. Puji Tuhan. Dan juga kepada setiap Bapak Ibu Saudara lainnya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu. Setiap kita harus beribadah ya. Kalau setiap pagi saya katakan ini adalah program Ajaib Sabdanya. Saya hanya mau menguatkan, hanya mau mengingatkan, mendorong setiap Bapak Ibu Saudara di dalam kasih anugerah Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ibadah kita harus ada di dalam ibadah di mana kita boleh berjemaat di dalamnya ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk mengerti pentingnya doa berkat ya dalam ibadah ya. Kenapa kita harus beribadah dan kenapa kita harus menerima doa berkat. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk saya sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara mengerti ya, bagaimana dalam rangkaian ibadah kita bisa mengerti dan tahu ya. Oke. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Jadi ini adalah berkat Tuhan dalam ibadah. Makanya penting sekali untuk kita tetap mengikuti ibadah di gereja di mana Bapak Ibu Saudara ada sebagai jemaatnya ya, sebagai jemaat Tuhan di dalamnya. Oke. Kita mulai melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27, judulnya adalah ucapan berkat imam. Ayat 22 dalam Bilangan pasal 6. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Haleluya. Dalam kesempatan ayat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berfirman kepada Musa ya, sebagai hambanya, maka ia memerintahkan dalam hal ini adalah Harun, kakaknya, abangnya, untuk mendoakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah doa berkat ya. Kalau di dalam
kesempatan di dalam kesempatan bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi, ya, bahwa bicara tentang hal ini adalah bicara tentang bagaimana Allah memberkati bangsa Israel, ya, melalui yang namanya priestly blessing. Oke, ya. Jadi biasanya hal ini dilakukan oleh gereja-gereja yang mainstream, gereja-gereja kesukuan yang beraliran Protestan, ya. Biasanya hal ini dilakukan, dan ini masih dipertahankan, ya, untuk mendoakan atau melepaskan doa berkat dengan ayat tersebut, ya. Nah, di dalam pemahaman ataupun di dalam aliran gereja Pantekosta ataupun juga karismatik, biasanya tidak menggunakan hal ini secara umum, tetapi menggunakan rumusannya sendiri. Hanya di sini kita mau melihat bahwa apa yang dikatakan itu namanya priestly blessing ini, ya, atau berkat imamat ini atau berkat imam ini, ya, itu di dalam literatur rabbinik dikatakan mengangkat tangan, ya, yaitu kapayim, lalu raising of the hands. Nah, dan ini juga dilakukan yaitu di dalam bahasa Ibrani itulah dukan. Dukan itulah panggung atau platform, ya, yang diberikan di atas mimbar, ya, yang tempatnya agak lebih tinggi dari jemaat. Nah, hal ini dilakukan oleh Harun, ya, yang diperintahkan Allah kepada Musa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, memang hal ini menjadi sesuatu yang kurang diperhatikan, ya, dalam kehidupan banyak pelayanan-pelayanan yang ada. Saya sebagai pendeta, ya, di Gereja Betel Indonesia mengacu kepada apa yang menjadi namanya tata gereja GBI, ya. Tata gereja GBI ini yang mengatur, ya, bagaimana seorang pejabat dalam GBI itu melakukan apa yang harus dilakukan, ya. Nah, saya mau memberitahu buat Bapak Ibu Saudara, boleh-boleh saja saya katakan bahwa Bapak Ibu Saudara menanyakan, ya, kalau ada orang yang mengakui sebagai pendeta, ya, karena begini, saya dulu menjadi pejabat di GBI, ya, mulai dari PDP, ya, itu PDP itu namanya pendeta pembantu, dan ini membutuhkan waktu 3 tahun. Ya, 3 tahun dia sudah harus menjadi pekerja di dalamnya, ya, 3 tahun menjadi pekerja. Selanjutnya dia menjadi pejabat PDP, ya, diajukan oleh gembala. Nah, dalam kesempatan selanjutnya, ketika gembala memberikan kesempatan setelah waktu minimal 3-4 tahun, maka ia akan diajukan menjadi PDM, ya. PDP saya sudah ada di PDM, ini pendeta muda namanya, ya, Bapak Saudara, dan juga harus disertai dengan yang namanya Departemen Agama Bimas Kristen. Oke, nah ini. Nah, selanjutnya setelah minimal 3-4 tahun, maka diajukan lagi oleh gembala untuk menjadi pendeta penuh. Nah, ini ada kartu pejabatnya lagi, ya, ini ada pejabatnya lagi, dan juga disahkan oleh Departemen Agama, yaitu dari Bimas Kristen. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk legalitas. Sebagaimana Allah memerintahkan Musa pada masa itu untuk Allah maksudnya meminta supaya Harun melepaskan doa berkat itu sendiri. Berarti di sini adalah hal yang penting. Untuk seseorang tidak boleh main-main di dalam apa yang menjadi doa berkat itu sendiri. Yang saya katakan tadi dalam istilahnya adalah priestly blessing itu sendiri. Itu adalah bicara tentang berkat imamat. Nah, dalam kesempatan pembahasan saya dalam program Anda Bertanya Alkitab Menjawab, ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana seseorang dalam spiritnya dia bisa mentransfer sesuatu yang akan menimbulkan efek kepada orang tersebut. Artinya gini, kan waktu bicara tentang sesuatu yang kuat diberikan kepada seseorang yang dalam kapasitas yang lemah. Nah, kekuatan orang yang memberi ini kekuatan dalam hal apa? Kekuatan dalam takut akan Tuhan kah?
atau kekuatan di dalam kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kekuatan ini dapat diterima oleh roh yang lemah. Itu sebabnya saya mau katakan hati-hati di dalam keimanan Kristen kita. Makanya tidak mengherankan apabila terjadi sesuatu yang sepertinya kok tidak mengalami pertumbuhan secara iman maupun juga secara spirit gitu loh. Jangan-jangan kita selama ini mengalami sesuatu yang menjadi kekuatan yang sebenarnya bukan dari Allah, tetapi dari daging. Hati-hati ya, itu sebabnya boleh sebagai jemaat Tuhan untuk menanyakan apabila ada seorang yang mengaku sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana saya katakan bahwa saya akan selalu membawa ini dan legalitas saya jelas. Bahwa saya adalah sebagai pendeta penuh yang juga memiliki izin daripada Departemen Agama, yaitu dari Bimas Kristen. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hal ini adalah hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan doa berkat. Ya, yaitu adalah doa berkat imamat ini. Nah, nanti kita akan lihat ya hal-hal apa yang ada di dalamnya, sehingga supaya kita mengerti bagaimana kita tahu betul untuk menerima apa yang menjadi berkat Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Oke, yang saya mau sampaikan sekarang, kenapa kita harus ibadah? Oke, yang pertama, jelaslah bahwa Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita di mana kita harus beribadah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Musa. Dari ayat ini kita bisa melihat ya. Nah, coba kita lihat juga di dalam Keluaran pasal yang ke-20, kita mau melihat di sini ya, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Oke. Apa yang Alkitab katakan dalam Keluaran pasal 20 pada ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu juga dalam pasal yang ke-31 ya, pada ayat yang ke-13 kita melihat di sini ya. Apa yang dikatakan di situ bahwa katakanlah kepada orang Israel, demikianlah akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Alkitab mencatat bagaimana Allah memerintahkan kepada hambanya Musa pada saat itu untuk setiap umat Israel menguduskan hari Sabat, hari di mana Allah beristirahat, hari di mana mereka harus beribadah kepada Allah. Nah, kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan, dalam 1 Petrus pasal yang kedua pada ayat yang ke-9, mari kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan apa? Bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini bahwa ada korelasi di mana pada waktu Allah memerintahkan Musa untuk beribadah di dalam kesempatan di mana mereka harus mengikuti ibadah dalam setiap hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari di mana dikuduskan bagi Allah. Tetapi kita mungkin hari Sabat kita ya hari Minggu seperti ini ya, di mana kita beribadah. Dan ini penting. Kenapa? Karena Alkitab berkata kita adalah umat kepunyaannya. Kalau kita sebagai umat kepunyaannya, kenapa kita tidak beribadah? Haleluya. Ya, walaupun dalam kondisi di saat sekarang ini kita ada sebagaimana ibadah yang dilaksanakan secara online ya, tetapi buat saya hal itu harus tetap kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, yang kedua selanjutnya, jadi kenapa kita harus beribadah? Karena Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah? Karena dengan kita beribadah, kita akan memperoleh hidup. Coba kita lihat ya, apa yang dikatakan dalam kitab Amos pasal yang ke-5, dikatakan ya, pada ayat yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup.
Artinya waktu kita bicara beribadah, kita mencari Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tidak heran, orang-orang yang suka mencari wajah Tuhan, dikatakan apa oleh ayat firman Tuhan dalam Amos 5 ini, jelas, carilah aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Inilah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Orang yang beribadah, dia mencari wajah Tuhan, maka dia memperoleh hidup. Hidup apa yang dimaksud oleh firman Allah? Yang pastinya yang pertama, hidup kekal bersama Tuhan di dalam kesempatan kemudian. Tetapi selama dia ada di dunia, maka ia akan mengalami yang namanya hidup damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan oleh dunia? Fasilitas. Apa yang diberikan oleh dunia? Materi. Yang hanyalah pada saat-saat tertentu kita merasa damai, kita punya fasilitas, kita punya koneksi, kita punya hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang membuat kita damai. Tapi dalam hitungan sekejap, Allah sanggup mengubah itu semua menjadi malapetaka. Allah sanggup membuat itu semua menjadi kegagalan. Ya, kalau Allah mau melakukannya dalam kesombongan kita, dalam ketidakmengertian kita. Waktu kita menganggap damai sejahteraku adalah ketika saya memiliki fasilitas, ketika saya memiliki uang banyak, ketika saya memiliki jabatan tinggi, ketika saya memiliki relasi-relasi yang hebat. Nah, ini bahayanya. Ya, makanya itu yang saya mau katakan, orang yang demikian kalau beribadah hanya sekedar sebuah ibadah yang mana nggak enak aja dilihat sama orang. Kalau dia sebagai Kristen, maka dia tidak akan dia harus menunjukkan jati dirinya itu dengan beribadah. Kalau sebelum pandemi. Nah, kalau yang seperti itu yang terjadi, maka tidak heran dalam keadaan online, di mana ibadah dilaksanakan secara online, maka kesempatan-kesempatan untuk mengabaikan ibadah itu besar. Yang beralasanlah karena capek, nanti aja di sesi ibadah berikutnya. Yang beralasanlah karena sibuk, nanti di sesi ibadah berikutnya. Dilakukan gak sesi ibadah berikutnya? Belum tentu. Dan ini yang saya mau katakan, persoalan-persoalan ini yang seringkali menghambat berkat Allah tersebut dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak perlu menerjemahkan lebih jauh lagi tentang bagaimana keadaan ibadah online dengan segala gangguannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita kadang-kala tidak sampai kepada doa berkat. Presley Blessing itu sendiri. Nah, ini yang saya mau katakan. Oleh karena itu, kenapa kita beribadah? Dengan kita beribadah, kita mencari wajah Allah, kita mencari kehendak Allah, dan kita memperoleh hidup di dalamnya. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, kenapa kita harus beribadah? Ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, pada ayat yang ke-25 dikatakan apa? Jelas bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa jangan sampai kita ini menjauhi ibadah. Kenapa? Karena dengan beribadah, hal yang ketiga yang saya mau sampaikan di sini, bahwa kita akan menjadi kuat. Gitu loh. Ya, jadi dengan beribadah itu seolah-olah kita itu sedang mencharge spirit kita, mencharge iman kita. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, ini penting supaya apa? Supaya kita tidak menjauhi apa yang menjadi keberadaan atau tanggung jawab kita atau kecintaan kita kepada Tuhan, itu ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Karena yang pertama, Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Kenapa kita harus ibadah? Karena dengan kita mencari wajah Tuhan dalam ibadah, maka kita memperoleh hidup. Kenapa kita harus ibadah? Karena dengan kita beribadah, itu akan menjadikan kita kuat. Sebagaimana saya gambarkan orang sedang mencharge handphonenya ataupun juga baterai yang ada.
Puji Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke dalam bilangan tadi ya. Kembali kita mau bicara tentang apa yang menjadi bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 itu sendiri ya. Apa yang terdapat di dalamnya sebagai makna ya, Presley blessing ini sendiri. Nah, kita lihat. Oke. Ayat yang ke-24. Mari kita membacanya kembali ya. Dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-24 dalam bilangan pasal yang ke-6 ini dikatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang pertama yang kita lihat di sini, kata memberkati itu dalam bahasa Ibrani adalah barak. Ya, yang artinya apa? Mengalirkan, melimpahkan sesuatu atas orang lain. Tentunya berkat yang dialirkan. Nah, inilah hal yang perlu untuk kita pahami ya. Itu sebabnya kenapa kita minta waktu pendeta, gembala ya, mengarahkan tangannya, menumpangkan doa berkat yang dikatakan Tuhan memberkati. Ini artinya mengalirkan, melimpahkan berkat-berkatnya atas setiap jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Lalu dikatakan apa dalam ayat itu? Tuhan memberkati dan melindungi. Kata melindungi dalam bahasa Ibrani adalah syamar. Syamar ini artinya apa? Menjaga, mengawasi, memperdulikan, dan menyelamatkan hidup. Jadi waktu bicara tentang apa yang menjadi doa berkat itu sendiri, itu adalah untuk ya, dikatakan jelas bahwa bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Dalam bahasa aslinya ini bicara tentang bagaimana seseorang yang mengalami perlindungan Tuhan. Itu sama seperti seorang penjaga pantai ya, lifeguard ya. Bagaimana ketika ia selalu siap memberikan pertolongan. Jadi apa saja yang dilindungi Tuhan? Yang dilindungi Tuhan dalam kehidupan kita adalah apa yang menjadi kepemilikan kita. Keluarga kita, anak-anak kita, termasuk kesehatan kita, ya, rumah tangga kita, pekerjaan kita, suami kita, istri kita, itu yang dilindungi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mulai melihat bahwa pentingnya doa berkat itu dalam setiap ibadah yang diselenggarakan, ya. Lalu juga apa kata melindungi dalam pengertian yang lainnya? Melindungi itu artinya meluputkan kita dari segala ancaman si jahat. Ya. Jadi kata melindungi ini akan meluputkan kita dari ancaman si jahat. Nah, itulah pentingnya. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini jelas ya Bapak Ibu Saudara ya, waktu bicara tentang Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberkati dengan mengalirkan ya, melimpahkan segala berkatnya kepada setiap jemaat Tuhan. Lalu kata melindungi itu artinya menjaga, mengawasi, memperdulikan dan menyelamatkan hidup ya. Dan melindungi ini adalah bicara tentang semua apa yang menjadi kepemilikan kita. Melindungi di sini juga artinya menjauhkan dari hal-hal yang jahat. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-25 dalam bilangan pasal yang ke-6? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Kata menyinari dalam bahasa Ibrani di sini adalah ore. Ore itu artinya menjadi terang dan membuat bercahaya. Tuhan berkenan, ya, dikatakan mengalami apa yang menjadi istilahnya Tuhan tersenyum kepada kita, ya. Dengan senyumnya ini dia menyinari. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat memahaminya ya. Jadi gini. Saya analogikan bulan. Bulan itu nggak pernah punya sinar, oke? Bulan itu nggak pernah punya sinar. Tetapi pada saat matahari mulai ada dalam posisi di mana dia menyinari bulan, sehingga setiap malam kita melihat bulan seperti ada sesuatu yang bersinar. Bulan purnama ya, kalau kita lihat, wah, indah sekali.
dalam bentuknya yang bulat, lalu ada sinar putih. Kita nggak bisa lihat matahari. Tapi ini yang menjadi gambarannya kira-kira. Sumbernya di bulan bukan? Bukan. Sumbernya itu di matahari. Bulan nggak punya sinar. Matahari yang punya sinar. Sama dalam hidup kita, waktu kita menyadari kita ini nggak punya yang namanya kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menyinari dengan wajahnya. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa ia tersenyum kepada kita. Haleluya. Ini yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jadi waktu hidup kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan tersenyum, dan ini yang digambarkan. Senyumnya itu yang menyinari kehidupan kita, sehingga kita terlihat bersinar. Haleluya. Amin. Ini penting supaya kita akhirnya mengerti bagaimana sesungguhnya sinar itu. Ya, kalau saya analogikan tadi, bulan gak pernah punya sinar, matahari yang menyinarinya. Nah, kalau hidup kita mau bersinar, cintailah Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kehidupan. Maka ia akan tersenyum. Ya, di dalam terjemahan New International Reader Version dikatakan bahwa bicara tentang bercahaya itu artinya Tuhan berkenan dan tersenyum. Dengan ia berkenan atau dengan ia tersenyum, maka ia menyinari kita dengan wajahnya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan menyinari dan memberi kita kasih karunia. Sadarilah, kita tidak pernah punya sinar kemuliaan itu sendiri. Tetapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita menyukakan hati Tuhan, Tuhan tersenyum dan ia menyinari kita dengan kemuliaan ilahinya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jelas ya, dalam pemahamannya Tuhan menyinari itu artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah ore, yaitu menjadi terang dan membuat bercahaya. Orang boleh bilang apa, orang kita nggak usah pusing. Ya, yang penting kita memandang kepada Kristus, Tuhan Allah Bapa kita. Lalu ketika kita melakukan apa yang Ia perintahkan dan Ia disenangkan, Ia tersenyum, lalu Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ia menyinari kita dengan kuasa. Ia menyinari kita dengan kemuliaannya. Haleluya. Makanya gampang sekali untuk melihat seseorang dekat atau tidak dengan Tuhan. Gak bisa dibohongi. Ada pancaran sinar kemuliaan Allah yang kita tidak bisa mendeskripsikannya. Tetapi ada aja sesuatu yang rasanya nyaman. Ya. Tapi kalau ada orang yang melihat mukanya aja kita rasanya takut, seram, mengerikan. Buat saya itu sederhana, bahwa cahaya kemuliaan Allah tidak menyinari hidupnya. Kenapa dia tidak mengalami hal itu? Karena ia tidak mengalami kedekatan dengan Allah itu sendiri. Simple kan? Ya. Haleluya. Selanjutnya dalam ayat 25 ini, ketika bicara tentang Tuhan menyinari dan memberi kita kasih karunia, ya. Jadi jelas di sini. Kalau kita bicara tentang Tuhan menyinari, artinya Tuhan menyinari kita dengan kasih-Nya, Tuhan menyinari kita dengan pengampunannya, Tuhan menyinari kita dengan berkat-berkat-Nya. Haleluya, ya. Dan juga Tuhan menyinari kita dengan penghiburannya yang sejati. Nah, yang selanjutnya dikatakan apa dalam ayat 25 ini, bahwa Tuhan memberi kita kasih karunia. Dalam bahasa Ibraninya adalah canan, yaitu memberi anugerah, menunjukkan kemurahan hati, berbelas kasihan. Artinya Tuhan akan selalu menunjukkan kemurahan hatinya tanpa batas untuk kebaikan hidup kita. Itu yang dilakukan di dalam doa berkat itu sendiri. Presley blessing. Itu sebabnya jangan main-main dengan hal tersebut. Karena kita mengerti sekarang bahwa apa yang terkandung di dalam doa berkat itu sendiri adalah sesuatu hal yang mengandung arti dan makna yang begitu besar, yang begitu dalam di dalamnya. Dan itu sebabnya saya katakan, jangan kita tinggalkan ibadah sebelum
kita menerima doa berkat dari gembala ataupun juga pendeta. Ya. Nah selanjutnya di dalam ayat yang ke-26 kita maju terus. Ya. Ayat 26 dikatakan dalam Bilangan pasal yang ke-6, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kata menghadapkan wajahnya ini berarti adalah setuju atau berkenan, ya. Dimana ini adalah hal yang yang mana Allah menatap wajah seseorang. Maka dikatakan apa? Tuhan menghadapkan wajahnya. Kenapa Tuhan menghadapkan wajahnya? Karena berkenan. Karena dia senang. Karena dia setuju. Makanya dia melihat wajahnya. Wajah kita. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Nah itu sebabnya saya katakan begini loh Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini, yang kita lihat itu harusnya wajah Tuhan terus. Gitu loh. Jangan memalingkan wajah kita dari wajah Tuhan. Ada orang-orang yang mencoba memalingkan wajahnya dari wajah Tuhan. Itu sebabnya tidak heran lawan daripada Tuhan menghadapkan wajahnya berarti Tuhan juga memalingkan wajahnya. Istilahnya begini, kamu mau suka-sukanya, suka-sukamu lah. Kamu mau kerjakan apa yang kamu pikir bisa, yang kamu pikir mampu, silakan. Selama kita tidak menghadapkan wajah kita kepada wajah Tuhan dengan satu pengharapan, dengan satu doa, memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih Tuhan, maka kita tidak akan melihat apa yang menjadi pertolongan berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bagaimana kita harus selalu mencari wajah Tuhan, ya. Dengan demikian, waktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka ia berkenan. Berkenan atas apa? Atas apapun yang menjadi segala aspek hidup kita. Baik itu usaha, baik itu dagang kita, baik itu pekerjaan kita, bahkan dalam rumah tangga kita dan kesehatan kita. Ya. Lalu juga ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka di situ juga Tuhan berkenan kepada apa yang menjadi masa depan kita. Inilah hal yang harusnya menjadi pemahaman kita berkaitan dengan priestly blessing itu sendiri, berkat imamat itu sendiri. Oleh karena itu saya katakan tadi, jangan pernah tinggalkan ibadah sebelum engkau menerima apa yang menjadi doa berkat itu sendiri. Dan ingat, dalam hal doa berkat itu sendiri, engkau harus memastikan bahwa siapa yang mendoakan untuk melepaskan doa berkat itu adalah orang yang memiliki legalitas di dalam apa yang menjadi keberadaannya sebagai pendeta kah? Ya. Ini penting supaya kita jangan sampai yang saya katakan tadi. Makanya dalam pembahasan saya nanti dalam program Abang Jago setiap hari Rabu itu saya akan sampaikan tentang kekuatan spirit. Ya. Jadi kalau spirit kita lemah, lalu ada spirit yang lebih kuat, yang artinya tidak di dalam Tuhan, dia akan tertransfer. Karena roh dengar-dengaran, roh itu lemah, tapi daging itu dikatakan apa? Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita melihat pentingnya hal tersebut. Dan dikatakan apa dalam ayat 26 ini? Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera kepada kita. Ya, Dia memberi shalom. Jadi keadaan sejahtera secara lahir dan batin, ya. Jadi itu adalah hal yang meliputi kepenuhan, kelimpahan, keadaan yang paling baik yang dinikmati kita, ya, sebagai manusia, well-being. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk kita pahami supaya kita akhirnya mengerti bagaimana kita menerima apa yang menjadi berkat imamat itu dalam kehidupan kita, ya. Berkat imam itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Selanjutnya, ya, kalau kita mengacu ke dalam Keluaran pasal yang ke-23, pada ayat yang ke-25, dalam Keluaran pasal yang ke-23, pada ayat yang ke-25, apa yang Alkitab katakan? Di sini jelas dikatakan, Keluaran pasal 23 pada ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya.
Ini hal yang menjadi berkat di dalam apa yang menjadi priestly blessing itu sendiri, berkat imamat itu sendiri. Yaitu apa? Tuhan memberkati makanan dan minuman kita, ya. Bahkan kita akan mengalami apa yang menjadi pertolongan Tuhan waktu kita berdoa untuk apa yang kita syukuri sebagai makan dan minum kita. Saya ingat cerita ini di Kalimantan Timur, ada teman saya menceritakan hal ini. Satu kali dia melayani masuk dalam pelosok, ya, di sebuah pelosok di Kalimantan Timur. Dan waktu dia mulai dijamu, ya, untuk menerima makanan, baik itu kopi maupun juga makanan yang disediakan. Nah, pada waktu dia menerima itu, dia berdoa, dia bersyukur. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba itu kopi pecah, saudara. Kopi yang dia doakan itu pecah. Dan dia lihat di situ seperti ada ular hitam, ya. Nah, itu yang saya mau bilang. Waktu kita bicara tentang bagaimana kita bersyukur di dalam apa yang menjadi berkat Tuhan, maka Tuhan memberkati makananmu dan Tuhan memberkati minumanmu. Ada kalanya hal-hal yang setan coba pakai orang lain untuk menjebak, untuk membuat kita mengalami yang namanya kelemahan secara fisik oleh karena makanan. Itu sebabnya dalam pelayanan pelepasan ada hal-hal yang mana saya doakan dalam pelayanan pelepasan itu. Makanya kalau Bapak Ibu saudara perhatikan dalam YouTube yang saya tampilkan, banyak sekali mereka yang mengalami manifestasi dan muntah. Ini memiliki latar belakang biasanya juga karena pernah diberikan air seperti misalnya air hu, ya, dalam kepercayaan pada masa lalu, maupun juga hal-hal yang diberikan sebagai makanan ataupun juga minuman di masa lalu sebagai kekuatan yang dianggap seperti itu. Dan terjadilah manifestasi di mana akhirnya itu semua keluar. Apakah itu air yang dulu diminum? Saya tidak tahu. Tetapi ketika saya bertanya dengan apa yang pernah dilakukan, betul, dia pernah diberikan sesuatu di masa lalu, dia pernah diberikan minum masa lalu. Tapi buat saya, apa yang menjadi tekanannya adalah bersyukurlah, berdoalah untuk setiap makan dan minum yang ada. Itu penting, ya. Kenapa? Dengan demikian Tuhan memberkati makanan kita, Tuhan memberkati minuman kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya dikatakan apa? Dalam Keluaran pasal 23 ini, pada ayat 25, dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Dalam keadaan di mana kita ada pandemi COVID-19 seperti ini, ya. Dan saya tahu ada banyak orang yang juga mengalami hal-hal seperti ini, di mana terpapar oleh virus corona yang ada. Tetapi itu yang saya mau katakan, kalau kita selalu memandang kepada Allah dalam cahaya kemuliaannya, maka kita pun akan diluputkan dari hal tersebut. Diluputkan bisa juga berarti kita mengalami tetapi diluputkan dari maut. Nah, ini penting supaya kita bisa mengerti. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ayo dengan kita beribadah, ya. Itu yang saya katakan di awal, bahwa saya simpulkan bahwa kenapa kita harus beribadah? Karena Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Kenapa kita harus beribadah? Karena dengan kita mencari Tuhan dalam ibadah, kita akan memperoleh hidup. Dalam Amos 5 ayat yang keempat. Kenapa kita harus beribadah? Karena dengan beribadah kita menjadi kuat, ya. Nah, lalu di dalam priestly blessing yang ada, kenapa kita perlu berkat Allah? Saya katakan tadi, seseorang yang sudah diangkat menjadi pejabat, menjadi pendeta, menjadi gembala dalam fungsi dan tugas tanggung jawabnya, dia harus melepaskan doa berkat. Sebagaimana dalam Bilangan pasal yang ke-6, mulai dari ayat 22, ketika Allah memerintahkan Musa suruh Harun sebagai imam untuk melepaskan doa berkat bagi umat Israel. Dan hal yang sama pun harusnya menjadi tanggung jawab setiap hamba Tuhan yang ada. Tetapi itu yang saya mau ingatkan, kalau Anda bukanlah seorang yang diangkat sebagai pejabat di gereja atau di denominasi gereja di mana Bapak Ibu Anda berada, jangan coba-coba lakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena saya katakan boleh menyampaikan firman Tuhan, boleh. Tetapi kembali kepada hal itu, berikan kepada yang memiliki otoritas. Siapa yang memiliki otoritas? Gembala setempat ataupun juga pendeta yang ada.
Ini penting. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai, saya katakan tadi ya, dalam spirit ya. Kalau kita yang spiritnya lemah, yang coba untuk menumpangkan tangan, ya, maka ketika ada sesuatu yang jahat yang dari sana, itu akan menghantam seseorang. Ya. Ini penjelasan tentang spirit itu adalah penjelasan yang secara khusus, nanti saya akan jelaskan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang betul-betul mengerti panggilannya, ketika dia melepaskan spirit yang datangnya dari Allah Bapa, maka itu yang akan diterima oleh setiap jemaat Tuhan yang ada. Nah, itu sebabnya kita pun juga demikian. Sebagai jemaat Tuhan, jangan kita bodoh menerima saja, tetapi kita juga harus berdiri pada prinsip, Tuhan tolong saya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga ketika ada spirit-spirit yang coba dilakukan ya oleh orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas sebagai pendeta, sebagai pejabat, sebagai gembala, maka hal ini adalah hal yang perlu untuk kita berdoa meminta perlindungan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingat iblis itu licik, setan itu licik. Makanya tidak heran kita bisa melihat orang kok habis ibadah tidak mendapat berkat, malah justru ada hal-hal yang menjadi apa ya boleh saya katakan ketidaksejahteraan. Ya kan? Nah, ini penting supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimana akhirnya dalam kehidupan kita semakin dewasa, semakin maju. Itu sebabnya setiap pagi saya mau mengencourage setiap Bapak Ibu Saudara. Saya mau mendorong setiap Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dalam program Ajaib Sabdanya. Ajaib firman Tuhan ini, kalau kita betul-betul mengerti, kalau kita betul-betul menangkapnya secara penuh kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh kita miliki dalam kehidupan kita yang ada ya. Jadi jelas berkat apa saja yang kita peroleh dalam kebaktian, dalam ibadah, yaitu ketika Tuhan memberkati dan melindungi kita. Dalam Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24, kata memberkati adalah barak yang artinya mengalirkan, melimpahkan sesuatu atas setiap jemaat Tuhan yang ada ya. Lalu juga dikatakan di situ bahwa Tuhan akan melindungi ya. Di situ artinya syamar, yaitu menjaga, mengawasi, dan juga memperdulikan, menyelamatkan hidup kita. Ya, sebagaimana kita tahu, Dia adalah Allah yang melindungi keberadaan jiwa kita, Dia melindungi kita dari serangan ancaman si jahat. Ya, lalu yang kedua selanjutnya adalah di dalam ayat 25, Tuhan menyinari dan memberikan engkau kasih karunia. Menyinari artinya adalah ore, yang artinya terang dan membuat bercahaya. Tuhan artinya berkenan. Dalam terjemahan New International Reader Version dikatakan Tuhan tersenyum. Ya, Tuhan tersenyum. Waktu Tuhan tersenyum. Kenapa Tuhan tersenyum? Karena kita setia, karena kita taat, karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Disitulah Ia menyinari kita. Sinar ini yang akan menjadikan kita menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, ingat saya analogikan, bulan tidak pernah punya sinar, tapi matahari yang menyinari bulan, sehingga bulan terlihat begitu cantik, begitu luar biasa. Bukan karena bulannya, tapi karena sinar matahari yang menyinarinya. Dalam hidup kita pun demikian. Kalau kita selalu mengalami sinar kemuliaan Allah, maka hidup kita menjadi berkat. Haleluya. Yang selanjutnya, ingat bahwa dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera kepada kita. Ya. Artinya Tuhan menghadapkan wajahnya, yang saya katakan tadi, Dia tersenyum, Dia berkenan, Dia setuju ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan banyak orang kadang-kala mencoba memalingkan wajahnya dari Tuhan, dengan kata lain memanipulasi dirinya, mencoba mengatakan seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang ada dalam hatinya, sebagai bentuk kejahatan, dosa, dendam, kepahitan, sehingga dia mencoba untuk menghindar dari wajah Tuhan. Saya mau katakan, hati-hati ketika engkau mencoba menghindar dari wajah Tuhan. Akan ada saatnya berlawanan dengan hal ini, Tuhan menghadapkan wajahnya, tetapi berlawanan dengan hal ini Tuhan bisa memalingkan wajahnya. Artinya kalau Tuhan memalingkan wajahnya, engkau mau buat apa, engkau mau lakukan apapun dan sebagainya, Tuhan gak peduli. Hati-hati dengan hal itu. Karena Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Waktu ia mencoba memalingkan wajahnya dari Tuhan. Tetapi ini yang saya mau katakan, teruslah pandang Tuhan dalam keadaanmu, dalam situasimu, bahkan dalam gangguan kesehatanmu, dalam hal-hal apapun, pandanglah wajah Tuhan. Karena dengan demikian ia berkenan untuk menghadapkan wajahnya kepada kita.
Haleluya. Dan akhirnya apa yang bisa kita lihat? Bahwa Tuhan memberi damai sejahtera. Tuhan memberikan shalom yang meliputi segala kepenuhan, kelimpahan, berkat, dan juga hal-hal luar biasa lainnya. Dan akhirnya Tuhan memberkati makanan dan minuman kita, ya. Dan Tuhan menjauhkan kita dari penyakit atas kehidupan kita. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh membawa setiap Bapak Ibu Saudara untuk semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, siapkan dirimu untuk masuk dalam ibadah di gereja di mana Bapak Ibu Saudara ada. Ingat seperti yang saya sudah sampaikan, jangan pernah berhenti dalam ibadah sebelum doa berkat itu diberikan atas kehidupanmu, ya. Dengan demikian engkau akan menerima apa yang sudah kita pahami pagi hari ini, ya. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam Presley Blessing itu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur ya dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih loh buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang ada. Karena dalam kesempatan pagi hari ini saya bersyukur bisa bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Puji Tuhan, ada beberapa yang belum saya sapa dalam kesempatan pagi hari ini ya. Juga buat hambanya Pak Santoso ya. Lalu juga Pak Hendra Antonio, shalom, selamat pagi Pak ya. Lalu juga ada Bapak Andreas Lei ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Ada Bapak Nathan, puji Tuhan ya, selamat pagi, selamat hari Minggu, haleluya ya. Juga ada Ibu Natali, shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Dan juga yang lainnya ya. Minta maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam kebersamaan kita. Jangan lupa setiap pagi Bapak Ibu Saudara jam 6 pagi sampai jam 7 kita akan ada bersama di dalam program Ajaib Sabdanya untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini di mana kami akan memasuki ibadah-ibadah di gereja di mana kami ada. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kiranya kami mengerti betul pentingnya ibadah itu sendiri. Karena kami tahu bahwa ibadah itu Tuhan sendiri yang memerintahkan. Dengan kami beribadah, kami mencari wajah Tuhan, maka kami akan memperoleh hidup. Dengan kami beribadah, maka kami akan menjadi kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapak di surga, berkati setiap Bapak Ibu Saudara, berkati dalam usaha, dalam dagang, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, bahkan di dalam keluarga rumah tangga, berkati dalam seluruh aspek hidup mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga, pagi hari ini hamba juga berdoa, memberkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam penyelenggaraan ibadah, baik yang dilaksanakan secara offline maupun juga secara online. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, gembala-gembala jemaat yang ada. Biarlah kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan, itu yang boleh Tuhan anugerahkan di dalamnya. Berkati juga Tuhan untuk apa yang menjadi keberadaan setiap Bapak Ibu Saudara di dalam kegiatan ibadah yang ada. Mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, baik melalui online maupun juga secara offline yang ada. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan virus corona yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Seperti apa yang sudah kami dengar, maka Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Berkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, berkati Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin, berkati para menteri, berkati juga para kepala daerah, berkati juga buat TNI Polri, berkati juga buat para medis, dokter, perawat, suster, brother, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati. Bahkan kami juga berdoa buat gereja dan bangsa kami yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir, longsor, erupsi, dan sebagainya. Tuhan, biarlah kiranya belas kasih-Mu turun atas setiap daerah-daerah yang mengalami bencana yang ada. Hiburkanlah dan kuatkanlah setiap mereka sebagai korban dari bencana alam yang ada. Kami juga berdoa, Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami sehingga tidak ada lagi bencana-bencana alam atas bangsa kami Indonesia yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga memohon belas kasihan Tuhan sehingga dijauhkanlah segala apa yang menjadi campur tangan kuasa setan, kuasa kegelapan untuk menghancurkan bangsa kami ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami imani bahwa Shalom Allah, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia, karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus,
Penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara juga boleh melayani dalam kesempatan ini, ya kan? Melalui program ini Bapak Ibu saudara bisa share ataupun juga bagikan, ya. Pencet bagikan, pencet share, nah, maka itu Bapak Ibu saudara sudah menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu saudara lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom.